Terima kasih Anda masih bersama kami di Berani Bersih. Kami masih mengupas mengenai opini BPK atas LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin biar kita memberikan sesuatu juga untuk publik. Saya ke Pak Agus dulu, Pak Indra. Nanti saya ke Pak Indra. Kadang-kadang publik dengan bahasa sederhananya mengutarakan dapat WTP tapi masih banyak yang korupsi misalnya. Mendingan nggak korupsi, atau dibalik, mendingan nggak korupsi walaupun disclaimer misalnya. Ini kan hal ungkapan yang biasa kita dengarkan di publik. Tolong dielaborasi dengan apa sesungguhnya fungsi BPK, Pak Agus. Baik, silakan Pak. Jadi begini, saya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu mengadakan survei kecil-kecilan di internal auditor. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda sebagai auditor merasa harus menemukan fraud? Satu. Kemudian ini dijawab, hampir rata-rata sekitar 80% auditor menjawab, auditor tidak merasa harus menemukan fraud. Kemudian saya balik pertanyaannya. Menurut Anda, apakah ekspektasi dari auditi yang diperiksa bahwa Anda diharapkan dapat menemukan fraud? Jawaban mereka begini, dengan angka yang sama. Mereka merasa bahwa auditi mempunyai harapan agar BPK menemukan fraud, menemukan permasalahan. Jadi ini ada gap yang ini dalam konteks cara berpikir. Ini sebenarnya mengapa terjadi? Karena auditor merasa bahwa kewajiban mereka adalah bekerja sesuai standar, bukan untuk menemukan atau tidak menemukan, tetapi bekerja sesuai standar. Kacamata kuda ya dia? Bukan dalam konteks kacamata kuda, tetapi kita sudah membuat standar-standar proses pemeriksaan, karena kita bukan penyidik, kita bukan akan mencari siapa yang korupsi atau siapa yang tidak korupsi. Kemudian tapi auditi mempunyai ekspektasi bahwa karena Anda sudah memeriksa, harusnya saya harap Anda menemukan sesuatu. Saya harap Anda menemukan sesuatu. Itu yang berbeda gap. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa pada waktu Badan Pemeriksa Keuangan masuk, maka dia punya 3 model jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan ini menghasilkan opini. WTP wajar tanpa pengecualian, WDP wajar dengan pengecualian, kemudian tidak memberikan pendapat atau disclaimer, kemudian tidak wajar atau adverse. Jadi unqualified, qualified, disclaimer atau adverse. Ini kalau kita sedang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Lalu yang kedua, kita sedang melakukan pemeriksaan atas kinerja. Ini 3 jenis dalam BPK. Dia bentuknya adalah rekomendasi terhadap tingkat kehematan, keekonomisan, kemudian keefisiensian dan keefektifan dari suatu 3E dari suatu proses di pemerintahan. Nah, yang ketiga ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di dalamnya termasuk investigasi. Nah, masyarakat harus tahu bahwa kadang-kadang BPK tidak masuk dalam skop yang investigasi semua. Jadi kalau kita hanya menyampaikan kepada titik opini, maka ada standar-standar proses tertentu untuk membandingkan antara standar dengan laporan. Jadi ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa WTP itu adalah pernyataan dari opini dari BPK bahwa laporan keuangan ini sudah dibuat dengan standar-standar tertentu, sudah sesuai dengan standar-standar tertentu, dan BPK tidak menemukan kesalahan-saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan. Namun diingat bahwa laporan keuangan ini disusun oleh sistem pelaporan, dari mulai transaksi, kemudian pencatatan, pelaporan, sampai akhirnya muncul laporan. Dan satu hal musuh dari sistem itu pada dasarnya adalah pembagian fungsi, kemudian internal control itu di dalam sistem.
sistem di mana-mana, teori yang kita pelajari bersama, sistem ini akan kalah dengan kolutif. Ya. Jadi nanti apabila ada permasalahan rata-rata korupsi itu sifatnya kolutif. Jadi bisa saja kolutif itu tidak bisa dilihat dari sistem yang pelaporan biasa, tidak nampak. Jadi ada mal sistem pun belum tentu terlihat. Bukan ada mal sistem, karena sistem itu kan begini, Bapak membuat pencatatan, saya melakukan pemeriksaan, dia melakukan pelaporan, diharapkan ada internal check nanti itu. Itu disusun sistem. Pada prinsipnya sistem itu adalah pembagian fungsi. Sekarang kalau seandainya bersepakat kolutif antara pembuat bukti, pencatat dengan pembuat laporan, akhirnya apalagi dengan pemeriksa internal laporan, itu tidak sulit dilihat oleh BPK dalam metodologi pemeriksaan laporan keuangan biasa. Mungkin akan bisa dilihat kalau investigasi. Seperti Pak Dokter tadi kan ada 3 jenis audit. Yang pertama kan cuma general audit. Nah, audit umum itu seperti dokter umum memeriksa seperti itu. Tapi kalau ada sintom-sintom, ya dokter umum menemukan loh ini jantungnya kok ada gerakan-gerakan tidak jelas misalnya, atau ada darah tinggi, barulah sebenarnya investigasi. Nah, di dalam general audit tadi, kalau kami dari auditi Pak, itu ada 3 yang kita inginkan. Yang pertama, kalau ada temuan atau kesalahan itu, kalau bisa hanya kesalahan administrasi. Kalau kesalahan administrasi pun juga tidak material, sehingga hanya di adjustment. Ada rekomendasi penyesuaian secara akuntansi. Itu mudah-mudahan tidak mempengaruhi pendapat. Kalaupun ada yang lebih besar, itu masuk di dalam manajemen letter, rekomendasi BPK, tidak mempengaruhi opini. Ya, jadi kita seperti itu. Dan rekomendasinya sifatnya lebih kepada 3E tadi, dan tidak ada fraud. Yang penting tidak ada fraud. Nah, itu. Kalau ada fraud mesti opininya sudah langsung jatuh. Nah, terus yang berikutnya bisa menjadi opini WTP kan gitu. Jadi itu 3 itu yang kami coba untuk kita pegang terus, sehingga kalau bisa jangan sampai ada fraud. Nah, kalau ada fraud, mari tadi fraud control plan. Nah, kita bisa menggandeng aparat penegak hukum dengan KPK, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, terutama dalam pengadaan barang, Pak. Banyak pengadaan barang yang ini kan modusnya banyak itu. Maka kita coba dengan LKPP, dengan BPKP, dengan aparat penegak hukum supaya upaya pencegahan yang Bapak sampaikan tadi betul-betul bersih dan efektif. Gitu. Pak Indra, silakan. Ya, jadi begini. Ini memang apa yang dilakukan BPK ini memang banyak sekali dan manfaatnya memang besar. Dan ini memang sudah dinyatakan di dalam tujuan strategis BPK bahwa mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat. Jadi memang manfaat daripada laporan hasil pemeriksaan ini yang memang ini akan selalu dipertanyakan oleh BPK kepada para pemangku kepentingan ini. Anda dengan laporan saya ini, Anda sudah melakukan perbaikan apa? Apakah Anda dengan laporan ini sudah akan mencapai target-target yang akan lebih baik kalau Anda lakukan atau tidak? Sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, disinilah sebenarnya kita mulai mengalami perubahan besar pada periode 1 tahunan ini, yaitu terutama dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan kesejahteraan. Jadi begitu besar dana yang masuk ke BPJS, begitu dana besar masuk ke BOS. Ya, ini 2 hal poin ini menjadi perhatian dari masyarakat karena merupakan dana-dana yang diberikan kepada Rasling lah. Di dalam LHP tahun 2015 ini belum banyak sekali disentuh hal-hal 2 hal ini. Apa sih sebenarnya permasalahan yang ada? Kenapa? Masyarakat tuh mencari betul ini terkait dengan 2 hal ini karena masyarakat merasakan manfaatnya dan kemudian tentunya masyarakat memahami juga masih adanya beberapa kekurangan-kekurangan. Nah, disinilah sebetulnya masyarakat berharap kalau nanti mamanya BPK bisa juga berperanan untuk menstabilkan, memantapkan sistem yang ada untuk kesejahteraan ini. Nah, disinilah. Jadi ini termasuk di dalam perbaikan sistem yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, sudah kita coba Pak, karena jadi Pak jabatan BPJS tadi kan itu tahun 2015. Itu kan di BPK tahun 2016. Saya kami di tahun 2015 ini selain memperbaiki yang 2014 tadi, ada yang namanya follow up audit tadi, tidak lanjut, jadi kita tidak lanjuti. Berkaitan itu kita juga membangun sistem Pak, karena ini sudah tadi seperti Pak Indra betul sekali BPJS, baik kesehatan, tenaga kerja, misalkan dana BOS, dana hibah, ini kan banyak hal yang krusial itu juga kita perbaiki sistemnya supaya nanti tidak ada lagi temuan kita sudah perbaiki yang ini, temuan baru lagi yang muncul kan gitu. Jadi sekaligus dari 2012 itu perbaiki yang 2014 di 2014 ini sambil memperbaiki 2015 supaya tidak ada temuan lagi di tahun 2016. Itu Pak. Ya,
saya sudah menyampaikan kepada para auditor agar mereka melakukan pemeriksaan dengan semakin mendekatkan diri kepada ekspektasi masyarakat. Yang ingin diketahui masyarakat itu, yang ingin dijelaskan kepada masyarakat itu apa, baru kita formulasikan bentuk pemeriksaannya. Namun ada satu kritik kepada pemerintah yang kami lihat pada saat pemeriksaan. Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pemerintahan secara informal agar negara ini jangan dikelola oleh eselon 3. Jangan dikelola eselon 3. Jadi begini, ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali, saya sudah sampaikan agar negara ini jangan dikelola oleh eselon 3. Jadi seandainya ada arahan dari presiden, lalu kemudian presiden memberikan arahan yang sifatnya strategical proses, itu menyerahkan kepada Menko tertentu agar melakukan perbaikan pada pelayanan masyarakat. Itu kan sangat strategical proses. Lalu kemudian Menko menyampaikan kepada beberapa menteri terkait tanpa memberikan guidance apa yang akan menjadi strategical modelnya, dengan cara hanya mendisposisikan surat yang berasal dari presiden tadi. Padahal suratnya TL gitu ya. Suratnya agar memperbaiki strategical proses ini, agar lalu kemudian ini normanya harusnya pada saat seorang menteri ingin mendisposisikan sesuatu kepada dirjen ataupun bawahannya, maka dia memberikan guidance dulu terhadap bisnis proses ini, bukan langsung mendisposisikan surat mentahnya kepada dirjennya. Tidak, jangan terbalik prosesnya, Nah, Bapak bayangkan seandainya ada disposisi presiden, lalu kemudian turun ke menteri, lalu turun lagi dalam bentuk mentah ke dirjen, turun lagi dalam bentuk mentah ke eselon 2, dan sampai akhirnya yang mengerjakan disposisi itu adalah eselon 3. Bayangkan seandainya ada 20 eselon 3, kemudian berpikir secara strategik semua. Artikulasinya bisa berbeda. Artikulasi berbeda, dan ingat, kewenangan eselon 3 sangat berbeda dengan kewenangan seorang dirjen. Maka dia akan mendefinisikan suatu permasalahan itu dengan kewenangan dia, sehingga apa yang dia lakukan ini bisa jadi menghentikan atau ada bias yang berbahaya. Bias yang berbahaya dengan kementerian yang lain. Ya, dengan kementerian lain. Saya sudah mendapatkan beberapa kasus antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian ESDM, antara Kementerian ESDM dengan kementerian lain. Saya sudah mendapatkan beberapa kasus dan kami sudah coba untuk menyelesaikan. Tapi saya tidak akan bicara detail case di sini ya. Cuma message-nya sederhana seperti itu, agar strategical proses ini didefinisikan dulu oleh orang yang punya kewenangan strategik, baru diserahkan. Dan satu hal lagi, Pak, saya melihat permasalahan, banyak permasalahan, contoh KKKS, Bapak serahkan kepada menteri mana? Menteri Keuangan, saya jamin tidak akan selesai. Itu ada lintas bentuk karena itu ada lintas SDM, ada Keuangan, jadi setidaknya Menko. Jadi padahal ini yang terjadi sekarang ini seolah-olah begini. Permasalahan LKPP adalah permasalahan Menteri Keuangan, kan salah itu. Itu tadi yang katakan gabungan LKKS sama LKBUN. Sangat salah sekali. Tadi Pak Mardiasmo secara implisit menyatakan bahwa ini gabungan dari kementerian yang lain loh ini. Bukan. Tidak hanya menjadi Keuangan. Seandainya kalau ditugaskan hanya kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan itu, nggak akan selesai. Dia akan jadi temuan berulang-ulang. Makanya saya minta agar dibuat roadmap. Banyak permasalahan yang lain yang kaitannya antara. Saya ingin menyambung tadi, Pak. Tadi yang eselon 3 tadi. Oleh karena itu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan baik PMK maupun surat edaran mengoptimalkan peran Irjen, Inspektorat Jenderal eselon 1A. Jadi menteri itu di kanan kanannya sekjen, kanan kiri Irjen. Jadi kalau kanan presiden atau Menko, maka menteri pada saat ke eselon 3 tadi, maka Irjen suruh mengawasi. Irjen, jadi pengoptimalkan selama ini Irjen kurang dioptimalkan perannya. Nah, Irjen itu masing-masing adalah intelektual di masing-masing kementerian lembaga. Jadi fatsumnya kalau intelektualnya kuat, ekstraordinarnya lebih mudah, Pak. Kan gitu kan. Nah, sekarang kan Presiden Jokowi begitu aktif belusukan begitu, pasti banyak PR kan termasuk di era Pak Jokowi ini kepala BPKP kan dinaikkan ke atas. Langsung bertanggung jawab pada presiden. Dia selevel kementerian.
Nah itu supaya apa? Supaya dia bisa melihat secara holistik masing-masing KL. Tapi juga memerankan irjen masing-masing kementerian dan lembaga. Sehingga diharapkan yang dialami Pak Agus Joko tadi tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Pada saat dia mengeluarkan eselon 3, irjennya dari tembusan. Nah saya di Kementerian Keuangan, irjennya saya harus minta setiap kebijakan Kementerian Keuangan kan Pak Menteri selalu minta para Wakil Menteri Keuangan. Saya minta pada Pak Irjen juga selalu mengcover semuanya itu. Sehingga ada upaya pencegahannya, jangan diberikan pada eselon 3 saja. Jadi instrumen Irjen itu akan sangat kuat sebagai aparat pengawas internal pemerintah. API Pak Indra. Seperti itu. Ya. Ada yang bisa dicermati. Jadi apa yang dinyatakan tadi, apa yang menjadi temuan BPK dalam kaitan dengan pelaksanaan di eselon 3 itu bisa merupakan refleksi apa dari temuan yang BPK selama ini. Ya. Jadi banyak sekali memang permasalahan-permasalahan ini merupakan hal-hal yang memang ditangani oleh di bawah daripada bahkan di eselon 3 bahkan di bawahnya staf-staf itu. Yang di sini memang pekerjaannya banyak sekali kecil, tetapi tetap menjadi tanggung jawab utama harus dikoordinasikan secara baik. Nah, jadi kita dapat tadi dari hasil diskusi hari ini kita bisa melihat satu bahwa guidance dari atasan itu sangat menentukan. Karena apa? Ketika terjadi multi interpretasi di bawah di lapangan, maka kemudian hasilnya adalah pelaksanaan yang kurang tepat. Nah, sehingga kemudian memunculkan masalah baru dampaknya. Oleh sebab itu maka itu untuk LKPP karena di pemerintah pusat, maka prosedur ya dan sistem itu menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan. Ya. Pak, saya ingin satu bahasan lagi Pak Wamen, mohon izin mengenai ketaatan. Ya. Ada fenomena juga beberapa daerah atau lembaga yang tidak bisa menyerap APBN secara baik itu aparatur yang di bawahnya selalu beralasan punya kekhawatiran mengenai proses-proses aturan. Ngeri di penjara, daripada di penjara lebih baik tidak diserap dan yang lain-lain. Bagaimana membuat ini balance? Saya ingin berbagi, waktu saya hanya 5 menit. Pak Indra dulu, kita balik Pak, mohon izin Pak. Ya, jadi begini, memang ini dalam hal permasalahan banyak hal, terutama ini dikaitkan dengan pengadaan. Bantuan lebih dari BPK dalam menunjukkan titik kritis ini sangat penting. Mana titik-titik kritis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat memperbaiki prosedur dan sistemnya. Ini bantuan yang penting ini, karena dengan menunjukkan titik-titik kritis yang terjadi di lapangan, maka pemerintah akan menjadi lebih cepat tanggap untuk memperbaiki sistem dan prosedur. Dan yang kedua, memang ini karena berbagai permasalahan tadi yang cukup ada, memang adalah tantangan untuk pemerintahan kali ini untuk melihat berbagai permasalahan itu dengan menghandle dengan cara yang berbeda, tapi lebih manjur. Tentunya. Pak Wamen. Ada 4 hal Pak. Pertama ada komitmen. Komitmen itu mulai dari presiden saja pasti itu. Nah, kemudian masing-masing kepala lembaga. Menteri itu komitmen ini top down Pak. Tidak bisa tadi di eselon 3, eselon 4 dibiarkan. Mereka itu kemarin setelah ada teman pemberian laporan pada BPK, biasanya langsung menginstruksikan dibentuk tim Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, BPKP, semuanya langsung seperti itu. Komitmen yang penting. Yang kedua, infrastruktur juga harus dikembangkan, IT dan sebagainya. Dan yang lupa SDM Pak. SDM-nya harus betul-betul, ini akuntansi pemerintah itu harus menjadi suatu hal yang besar, karena sebagian besar akuntansi kita kan masih business accounting, masih private accounting, padahal beda sekali. Standar pun juga standar pemerintahan. Ya, jadi pada yang terakhir adalah SOP Pak, tata kelola. Selama 4 itu bisa dipegang betul, maka insya Allah Pak. Dan dengan dilandasi semua dengan integritas yang penuh. Kerja dengan integritas. Demikian Pak. Silakan Pak. Ini masalah ketaatan dan penyerapan anggaran ya. Jadi begini Pak, peristiwa administratif itu sangat berbeda dengan peristiwa pidana. Jadi yang kami lakukan itu adalah mengelola, memeriksa terhadap hal-hal yang sifatnya administratif. Sedangkan peristiwa pidana itu ada di aparat penegak hukum tindak pidana. Jadi jangan didikotomikan bahwa dengan saya menyerap anggaran yang banyak, ujung-ujungnya akan ada peristiwa pidana. Karena ini suatu kamar yang berbeda. Tapi di sisi lain, saya memang mengkritisi kepada pemerintah. Bagaimana mungkin suatu anggaran dapat diserap dengan cepat apabila proses-proses penyerapan anggaran itu sendiri terhambat. Ya, proses-proses penyerapan itu, saya berikan contoh sederhana. Seharusnya membeli kursi yang sederhana saja, lalu harus melalui proses berbagai macam permasalahan. Saya sampaikan, seandainya itu dipermudah dengan membeli di toko sebelah saja,
itu kan akan menjadi lebih. Jadi tidak semua proses pengadaan itu menjadi complicated. Ya lalu kemudian diatasi dengan e-katalog. Nah, namun saya sudah, karena kebetulan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa itu ada di dalam portofolio AKN saya. Jadi saya melihat bahwa bagaimana mungkin ada satu lembaga yang sifatnya di pusat yang kemudian supplier dari Sabang sampai Merauke mendaftar di sini yang produknya ada jutaan dan mereka ada ratusan ribu mendaftar, lalu kemudian memasukkan produknya harus masuk ke sini dulu. Jadi ada monopoli tanda petik misalnya. Bukan monopoli, tetapi memang bottleneck-nya akan pasti terjadi. Jadi maksud saya cara-cara ini diubah dengan cara mengubah peraturan, kan itu kan levelnya cuma perpres. Cuma perpres. Ya kita duduk bisa sampaikan kepada kami, karena kami pada prinsipnya terbuka. Toh kalau Anda memberi kursi lebih mahal daripada harga di toko sebelah, kan ada pemeriksa, internal, ada pemeriksa ini. Toh nanti kalau seandainya Anda akan bersifat koruptif dengan memarkup itu dan kemudian mengambil keuntungan, kan ada aparat penegak hukum. Jadi bukan teorinya yang kemudian diperpanjang untuk menjaga ini. Ada satu lagi yang kelemahan mendasar kadang-kadang kita ini, Pak. Mohon singkat, Pak, waktunya terbatas. Jangan membuat aturan administratif untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tidak akan selesai permasalahan, karena pidana itu niat. Bapak buat aturan manapun maka itu. Jadi tidak akan selesai itu. Bapak, tentu 1 jam waktu yang terlalu singkat untuk membahas ini, tetapi mungkin sebagian dari poin-poin penting sudah kita sampaikan kepada publik. Mudah-mudahan publik juga menjadi bagian dari kita mengawasi keuangan negara, karena sesungguhnya ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan kita semua. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Pak Agus, Pak Mardiasmo, kemudian Pak Indra, sekali lagi terima kasih. Saudara, demikian tadi Berani Bersih edisi malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. You know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't love, no I can't sing. I find any hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile without you. You came along just like a sun and brightened my day. You don't believe that you were part of a dream. Now it all seems light years away. Now you know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh, no I can't sing. I find any hard to do